Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini, 14 Oktober 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam Mazmur 105 ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Allah. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Gereja Masehi Injili di Timor menetapkan bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Tentu dengan harapan bahwa dalam bulan keluarga ini, masing-masing keluarga dan juga gereja akan memberi perhatian secara khusus bagi pergumulan dan kehidupan keluarga. Kita semua menyadari dengan benar bahwa masing-masing keluarga tentu telah berjuang sedemikian rupa dalam rangka untuk mempersiapkan banyak hal demi dan untuk kelanjutan hidup keluarga, lebih khusus lagi bagi generasi baru kita. Setiap orang tua tentu punya rencana-rencana tersendiri sehubungan dengan bagaimana kelanjutan hidup dari generasi baru yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga masing-masing anak punya rencana-rencana tertentu di dalam kehidupannya, sehingga berharap bahwa dia dapat berperan secara baik dan menyumbangkan sesuatu yang berarti bagi persekutuan hidup keluarganya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan berbagai persiapan dimaksud, maka banyak hal tentu telah dilakukan oleh keluarga. Ada keluarga yang demi dan untuk masa depan anak-anaknya memilih lembaga pendidikan tertentu, jurusan tertentu dalam rangka untuk anak-anaknya akan memperoleh bekal pengetahuan di sana dan kemudian akan berperan aktif dalam bidang ilmu yang dia geluti dan juga bisa membuka masa depannya. Dan tentu banyak hal yang sudah dilakukan oleh setiap keluarga demi dan untuk kelanjutan hidup generasi barunya. Apapun yang kita lakukan sebagai keluarga demi dan untuk persekutuan hidup keluarga kita dan masa depan generasi baru kita, itu pada prinsipnya adalah sesuatu yang baik, yang berarti untuk kelanjutan hidup persekutuan keluarga kita dan juga masa depan anak-anak kita. Dan kita jangan pernah lupa bahwa ada
Satu hal juga yang sangat penting yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana setiap keluarga dapat menolong supaya persekutuan keluarganya dan generasi barunya bisa berjumpa dengan Tuhan. Bagian kitab suci yang kita baca dalam Mazmur 100 yang kelima pada ayat yang keempat dengan jelas berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Di sini kebenaran firman Allah mau mengingatkan kepada kita sebagai keluarga-keluarga di dalam kehidupan bersama di dalam rumah tangga kita. Adakah kita sedang ada dalam satu kondisi kehidupan keluarga di mana kita sedang merancang sedemikian rupa untuk keluarga kita, anak-anak sebagai generasi baru kita punya kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami hadiratnya di dalam kehidupan mereka. Poin ini menjadi begitu penting sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebab seringkali kita lalai memperhatikan bagian ini. Bagaimana kita mempersiapkan dan mengkondisikan kehidupan keluarga kita sedemikian rupa sehingga secara bersama-sama satu kesatuan keluarga itu setiap saat bisa dapat berjumpa dengan Tuhan dan mengalami hadiratnya di dalam kehidupan ini. Perhatikan baik-baik Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang keempat tadi. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini adalah sebuah ajakan supaya jangan pernah kita melupakan poin terpenting ini di dalam hidup kita. Bahwa keluarga-keluarga kita kiranya adalah anggota-anggota keluarga kita adalah pribadi-pribadi yang selalu punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan serta merasakan hadiratnya, mengalami hadiratnya senantiasa di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu berbahagia bagi setiap keluarga yang pada setiap kesempatan membuka mezbah keluarga mereka sehingga mereka secara lengkap, opa oma, anak-anak, mantu dan cucu cece secara bersama-sama ada di hadirat Tuhan dan mencari kekuatan serta merasakan dan mengalami hadiratnya senantiasa di dalam kehidupan bersama, di mana ada puji-pujian yang diangkat bagi kemuliaan Tuhan dan ada kebenaran firman Allah yang diberitakan, ada doa-doa yang dinaikkan secara bersama sebagai sebuah penyerahan diri yang total kepada Tuhan dengan menyadari bahwa Allah itu bertahta di atas puji-pujian umatnya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-22. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-22 dengan jelas di sana mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu bertahta di atas puji-pujian umatnya.
Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau demikian, perenungan kita pada malam ini mau memberi pesan kepada kita. Adalah baik untuk setiap keluarga dapat melakukan banyak hal demi mempersiapkan masa depan bagi kehidupan keluarga, masa depan bagi generasi barunya. Tetapi jangan pernah lupa supaya seluruh anggota keluarga itu selalu diarahkan untuk bisa setia berjumpa dengan Tuhan, mengalami kekuatannya, dan terus menikmati hadiratnya senantiasa di dalam hari-hari hidup ini. Poin ini menjadi penting karena di dalam Mazmur 127 menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau demikian, kebenaran firman Allah mau menegaskan bahwa apapun usaha dan upaya kita sebagai manusia dalam mempersiapkan keluarga kita meraih masa depan, kita tetap terbatas, dan karenanya kita harus membutuhkan kekuatan dari Sang Pemilik hidup kita untuk memberkati kehidupan kita. Sehingga Mazmur 105 ayat yang keempat tadi dengan jelas, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Biarlah bulan keluarga ini menjadi bulan yang begitu luar biasa, di mana kita, seisi keluarga kita, saling mengajak untuk terus berjumpa dengan Tuhan, merasakan kekuatan dan hadiratnya selalu di dalam hidup kita. Tuhan menanti untuk kita berjumpa dengannya pada setiap saat dan waktu. Tuhan memberkati setiap keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang melawat kami setiap saat. Malam ini Tuhan menolong kami, mengingatkan kami keluarga, supaya kami mesti mempersiapkan keluarga kami, anggota-anggota keluarga kami, untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga bisa mengalami kekuatan dan merasakan hadirat-Nya senantiasa di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Bawalah seluruh anggota keluargamu malam ini untuk berjumpa dengan Tuhan, merasakan kekuatan dan hadirat-Nya. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.